Ziyaratu ahlil khair, bab mengunjungi orang-orang baik. Jadi kita akan membahas bab berkunjung kepada orang-orang yang baik, termasuk menghadiri majelis mereka, berkawan dengan mereka, mencintai mereka, dan juga meminta doa kepada mereka. Dan inilah salah satu tawasul yang masyru', tawasul yang disyariatkan adalah meminta doa orang yang soleh yang masih hidup. Karena kalau kita tidak hati-hati di dalam tawasul, bisa terjatuh ke dalam perkara yang dilarang atau justru terjatuh ke dalam kesyirikan. Misal bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, dan ini tidak boleh. Maka kalau kita mau bertawasul, silahkan datang ke orang yang soleh, minta kepada mereka untuk didoakan. Bahkan dulu juga sahabat Umar ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, itu juga minta kepada Uwais Al-Qarni untuk didoakan. Doanya adalah agar minta diistighfarkan, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dulu para salafus soleh ketika mereka minta didoakan adalah mohon sama Allah agar dosanya diampuni. Itu beda dengan orang sekarang. Sekarang kalau orang minta doa, itu doanya yang diminta rata-rata dunia. Minta jabatannya naik, minta dagangnya laris, minta rezekinya lancar. Tapi salafus saleh dulu mengutamakan kepentingan akhirat, sehingga ketika ketemu dengan orang yang soleh, orang yang doanya makbul, karena Rasul bersaksi tentang Uwais Al-Qarni ini, la aqsamallah la abarrah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Tetapi yang diminta adalah istighfar atau pengampunan dosa. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, penulis kitab ini mengawali bab ini dengan mengutip ayat Al-Qur'an, wa id qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada pemudanya, ketika Musa berkata kepada asistennya, mengatakan bahwasanya la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini, bahwasanya beliau tidak akan berhenti sampai ketemu dengan pertemuan dua laut, au amdiyah hukuba, atau akan berjalan selama-lamanya. Ini pada saat Nabi Musa hendak berkunjung kepada Nabi Khidir. Jadi pada saat Nabi Musa hendak berkunjung kepada Nabi Khidir, jadi ini Nabi Allah, tetapi meskipun dia Nabi Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi Nabi yang lain. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa pun berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ini di ayat yang sesudahnya, cukup jauh dari ayat 60 yang dikutip kemudian ayat 66. Bolehkah aku, ini kata Musa alaihissalam, bolehkah aku mengikutimu agar engkau dapat mengajarkan kepadaku atas bimbingan Allah. Jadi agar mengajarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di antara berkunjung kepada orang yang soleh, insya Allah yang kita dapat adalah nasihat. Yang dibicarakan pun berbeda. Jadi kalau kita berbicara kepada orang yang dekat dengan Quran, maka yang dibicarakan tidak jauh-jauh dari Quran. Kalau kita berkunjung dengan orang yang dekat dengan ilmu, maka yang dibicarakan tidak jauh-jauh dari ilmu. Tetapi kalau kita berkunjung kepada orang yang suka ghibah, maka yang dibicarakan tidak jauh-jauh dari ghibah. Kalau kita berkunjung kepada orang pecinta bola, yang diomongin tidak jauh-jauh dari bola. Kalau kita berkunjung orang yang suka mancing, yang diomongin apa kira-kira? Mancing. Jadi tidak jauh-jauh dari mancing. Maka disinilah pentingnya kita berkunjung kepada orang soleh.
orang yang ahli sholat jamaah, orang yang ahli di dalam bidang ilmu agama, orang yang soleh, insya Allah yang dibicarakan adalah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, jangan salah mengunjungi orang, jadi kunjungi orang yang soleh. Baik, dan pada saat itu betul Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilmu yang banyak. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilmu yang banyak. Nanti teman-teman bisa buka kembali di surah Al-Kahfi bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat itu mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat mengikuti Nabi Khidir itu, Nabi Khidir mengatakan lang tastati amma iya sabro, engkau tidak akan sabar untuk mengikutiku. Karena memang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kadangkala ketika kita tidak tahu, itu kemudian kita membuat persepsi yang berbeda. Disinilah bahwa kadang-kadang ahli ilmu ketika menyampaikan sesuatu, maka orang yang tidak berilmu itu keburu berkomentar buruk. Sebagaimana pada saat itu Nabi Musa yang belum diberi ilmu oleh Allah tentangnya, sementara Nabi Khidir sudah diberi ilmu oleh Allah, maka Nabi Musa pun berkomentar dengan komentar yang buruk karena belum diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah ketika Nabi Musa pada saat itu, nanti silahkan dibuka kembali, ini sekedar mengingatkan, pada saat menjumpai perahu, perahunya diapakan oleh Nabi Musa? Perahunya dilubangi, dirusak. Maka Nabi Musa pun protes. Apa protesnya? Kenapa perahunya dirusak? Maka Nabi Musa pada saat bertanya itu, Nabi Khidir tidak menjelaskan. Bukankah sudah aku katakan engkau tidak akan sabar mengikutiku? Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian yang kedua, ketika Nabi Musa bertemu dengan seorang pemuda, oleh Nabi Khidir diapakan pemuda itu? Dibunuh. Nah, Nabi Musa tidak tahu kenapa pemuda itu dibunuh. Nah, dan Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memahami Nabi Khidir dan Nabi Musa, ini harus kita pahami bahwa itu atas bimbingan wahyu Allah. Maka kita tidak boleh mengamalkan yang sama sebagaimana Nabi Khidir untuk membunuh orang. Jangan sampai kemudian kita mengamalkan yang sama seperti Nabi Khidir untuk membunuh orang dengan alasan satu dari'ah, dengan alasan mencegah terjadinya bahaya. Bagaimana dengan Nabi Khidir? Itu atas bimbingan wahyu Allah. Maka para nabi itu ketika melakukan sesuatu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita itu, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, tempatnya salah dan lupa, makanul khata' wa nisyan, sehingga tidak boleh gegabah tentang nyawa manusia. Maka pemudanya dibunuh. Bagian yang ketiga, ketika menemukan dinding yang roboh, diapakan? Diperbaiki. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, pantas saja Nabi Musa pada saat itu kemudian bertanya-tanya. Kenapa? Karena yang diberi ilmu oleh Allah dalam hal ini adalah Nabi Khidir, sementara Nabi Musa tidak. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengunjunginya. Maka di sana ada pelajaran yang berharga bagi Nabi Musa alaihissalam. Maka demikian pula kalau kita berkunjung kepada orang yang soleh, kepada ahli ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak yang sebelumnya kita tidak mengetahui. Tentang perahu, maka perahu itu miliknya orang miskin, kata Nabi Khidir, yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang di sana, di depan sana itu ada seorang pemimpin, seorang raja yang zalim, yang akan dirampas setiap perahu yang melintas. Maka dengan dirusaknya perahunya tidak akan kemana-mana, sehingga orang miskin ini selamat. Adapun yang kedua tentang pemuda, pemuda ini memiliki orang tua yang soleh. Yang dikhawatirkan pemuda ini kafir, pemudanya ini. Jadi pemudanya ini kafir, orang tuanya soleh. Yang dikhawatirkan akan membawa fitnah bagi kedua orang tuanya.
Maka kemudian pemuda ini dibunuh, dan ini hanya boleh bagi nabi yang dibimbing dengan wahyu Allah. Jadi kadangkala ketika kita memahami bagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para nabi yang lain, itu ada wilayah khususiyah, ada kekhususan-kekhususan. Contohnya seperti yang dikerjakan oleh Nabi Khidir, seperti yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim ketika mimpi menyembelih anaknya. Itu adalah bagian kekhususan-kekhususan bagi nabi. Maka kita tidak boleh melakukan hal yang sama jika kita mimpi seperti Nabi Ibrahim. Jadi kalau misalnya kita mimpi membakar rumah, rumahnya jangan dibakar. Kalau kita memimpi menyembelih sapi, sapinya jangan disembelih. Tetapi berbeda dengan Nabi, karena mimpi bagi para nabi itu adalah wahyu. Sementara kalau mimpi kita itu ada kalanya minasyaiton, ada kalanya dari setan, ada kalanya hilm, hanya merupakan ketuntu. Ketuntu itu apa ya? Aktivitas sebelumnya yang terbawa dalam mimpi. Dan ada kalanya bisyrul mukmin, kabar gembira bagi orang yang beriman. Dan nanti banyak lagi kalau kita mempelajari tentang masalah khususiyah, kekhususan bagi para nabi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini adalah dari Nabi Khidir ketika mencegah terjadinya keburukan, maka pemuda itu dibunuh. Maka kita tidak boleh berdalil dengan Nabi Khidir dengan mengatakan ini nanti akan membahayakan lalu dibunuh. Karena di syariat kita melarang untuk membunuh tanpa hak, dan jika itu terjadi meskipun itu hak, maka itu adalah haknya penguasa yang sah. Jadi itu adalah haknya penguasa yang sah. Misalnya kisos itu tidak boleh sendiri. Jadi jangan dibayangkan kalau kisos itu mandiri. Nah, sementara ini masyarakat awam memahami syariat Islam dianggap kalau kisos itu sendiri. Bukan. Kisos itu dikerjakan oleh penguasa yang sah. Jadi kalau ada kisos dalam hal apapun, maka itu hendaknya oleh penguasa yang sah, bukan oleh sipil. Jadi kalau ada orang dipukul, tidak boleh kemudian mukul balik. Atau ada orang dibunuh, tidak boleh membunuh balik. Tetapi itu adalah kewenangan penguasa, biar penguasa yang menyelesaikannya. Tidak boleh kemudian karena dibunuh lalu ada keluarganya dibunuh, bawa pedang datang ke rumahnya lalu membunuh lagi, tidak boleh. Maka setiap kata-kata di dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah kisos, yang menjelaskan tentang masalah hukuman mati, itu semua adalah haknya penguasa. Tentang rajam, tentang dera, tentang potong tangan bagi pencuri, itu semua adalah haknya penguasa, bukan wilayahnya sipil, bukan masyarakat umum. Ada pencuri misalnya lalu rame-rame digebuki, itu bukan haknya sipil, itu adalah haknya penguasa yang sah. Maka kalau ada pencuri, tangkap, serahkan kepada pihak yang berwajib. Lah kalau tidak dipotong sama tangannya, itu urusan mereka. Jadi itu urusan mereka. Jangan sampai kemudian kita main hakim sendiri, pencurinya dipotong tangannya, tidak boleh. Baik. Tetapi bagaimana dengan kasus ini Nabi Khidir? Tadi sudah kita sampaikan, mereka para nabi itu berbuat dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan nabi dengan manusia biasa. Mereka adalah nabi, mereka adalah orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya, meskipun mereka adalah manusia biasa. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga manusia biasa. Innama ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kalian. Bedanya beliau mengatakan yuha ilai, aku diberi wahyu. Nah, itu bedanya. Kemudian bagian yang ketiga, ketika ada dinding yang roboh, ternyata dinding itu miliknya anak yatim, yang di bawahnya ada harta simpanan. Dan ini tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihis salam. Nah, di sanalah Nabi Musa mendapatkan ilmu yang banyak ketika menghadiri, ketika mendatangi, ketika berkunjung kepada Nabi Khidir. Ini hanya satu contoh yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yang agar kita mengambil ibrah untuk bisa mengunjungi orang-orang yang ahli ilmu atau orang-orang yang soleh. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
kita dianjurkan untuk berkumpul kepada ahlul khair. Siapakah ahlul khair yang disebut di sini? Pensyarah kitab ini menyebutkan ahlul khair adalah hum ahlul ilmi wal iman. Mereka adalah ahlul ilmi wal iman, yakni orang yang berilmu dan beriman, dan orang-orang yang soleh. Jadi yang disebut dengan ahlul khair, ahli kebaikan, orang baik, itu adalah orang yang berilmu dan beriman. Jadi ukuran baik di dalam Islam itu adalah ahlul ilmi wal iman. Dia berilmu dan beriman, wassalah. Sehingga tidak bisa disebut baik kalau apa yang dikerjakan tidak berdasarkan kepada ilmu dan keimanan. Karena banyak orang menganggap baik itu ukuran baiknya bukan ilmu, ukuran baiknya bukan keimanan. Sehingga ketika ukuran baiknya itu bukan ilmu, apa yang disebut dengan ilmu? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Maka ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul, itu adalah ilmu. Maka ketika sesuatu itu baik tapi bertentangan dengan qala Allah, baik dalam pandangan manusia maksud saya, sesuatu itu baik dalam pandangan manusia bertentangan dengan qala Rasul, maka itu bukan baik. Karena banyak orang masyarakat memiliki persepsi itu baik, tetapi qala Allah kemudian juga qala Rasul itu menyatakan itu tidak baik, maka itu tidak baik. Jadi ukuran kebaikan, ukuran keburukan itu bukan pandangan orang banyak. Jadi bukan pandangan orang banyak, bukan persepsi umum, tetapi adalah qala Allah wa qala Rasul. Adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmunya. Wal iman, dan juga beriman. Berapa banyak orang yang mempelajari qala Allah, dia mempelajari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dilandasi dengan keimanan. Banyak orang-orang barat yang belajar tentang masalah qala Allah kemudian juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilandasi keimanan. Jadinya malah bukan sholah, bukan melakukan perbaikan, bukan soleh, tetapi malah merusak. Maka ahlul khair di sini, orang yang baik di sini adalah orang yang berilmu, beriman, dan orang yang melakukan perbaikan. Ini yang disebut oleh penulis kitab ini. Maka di antara li'anna awthaqa urul iman, di antara tali keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah, cinta di jalan Allah, wal bughdu fillah, dan juga benci karena Allah. Fa idza kana al-insan, maka jika manusia itu mahabbatuhu, kecintaannya itu mahabbatahu tabi'ah, mengikuti limahabbatillah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan bencinya mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah dia adalah wali Allah. Jadi penulis kitab ini mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, kalau orang itu cintanya mengikuti cinta Allah dan bencinya mengikuti apa yang dibenci oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kewalian dari Allah. Karena wali itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka Syekhul Islam mengatakan wali Allah itu adalah mangkana mu'minan taqiyan, orang yang beriman dan bertakwa. Fakana lillahi waliyan, maka bagi Allah dia adalah wali. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang dia beriman dan bertakwa, maka bagi Allah dia adalah wali. Ini berbeda dengan pandangan umum, dengan pandangan publik. Ada umum yang memandang bahwasanya ada orang yang schizofrenia. Schizofrenia itu apa bahasa sini? Gila, stres, mah dianggap wali, dijalui berkah, dijalui fatwa. Ya, kadang aneh. Katanya apa? Wali Allah. Hanya karena dermimilnya menyebut nama-nama Asmaul Husna misalnya, padahal dia orang schizofrenia. Hanya karena dermimilnya menyebut Rasulullah bersabda, padahal dia ngawur karena dia menderita sakit schizofrenia atau gila. Maka kemudian oleh orang malah dianggap wali. Ini aneh. Hanya ada orang yang dianggap
soleh di tengah masyarakat, lalu hari Jumat ketiduran, kemudian tidak berangkat ke masjid, mereka bilang, oh ini wali Allah, sholat Jumatnya di Mekah. Ini aneh. Mestinya kalau dia wali itu justru beriman dan bertakwa, harus berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah aneh kalau kemudian disebut wali kok menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulis kitab ini lebih lanjut lagi mengatakan, dan kepada orang-orang yang baik ini, kalau engkau berada di majelis mereka, fa anta ala khair, maka engkau ada dalam kebaikan. Jadi kalau kita ada di dalam majelis orang-orang soleh, orang-orang yang baik ini, maka engkau ada dalam kebaikan. Maka kalau kita berkunjung kepada mereka, insya Allah ada dalam kebaikan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan, masalul jalisis soleh, perumpamaan orang atau berkumpul dengan orang yang soleh atau berteman dengan orang yang soleh itu bihamilil misk, seperti orang yang membawa minyak wangi. Jadi kalau berkumpul dengan orang yang soleh itu seperti ketika kita berkumpul dengan orang yang membawa minyak wangi, maka insya Allah kita akan mendapatkan wanginya. Jadi kita akan mendapatkan wanginya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak dikasih misalnya, tapi aroma wanginya akan kita dapatkan. Tetapi perbedaannya, kalau bagian yang kedua, kalau majelisnya bukan orang yang soleh, maka juga akan ketularan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita, sebagaimana penulis kitab ini mengatakan, menganjurkan kepada kita untuk mendatangi orang-orang yang soleh. Sebagaimana juga dulu para salafus soleh, ketika mereka dalam keadaan futur, dalam keadaan ngelokro, lemah semangat, maka mereka akan datang kepada orang soleh dan minta nasihat. Jadi akan datang kepada orang yang soleh dan minta nasihat. Dan kalau ada saudara kita minta nasihat, maka wajib hukumnya untuk memberi nasihat. Idza stansahaka fangsoh. Kalau ada orang yang minta nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau dalam keadaan imannya lagi terjun bebas, lagi turun, maka silahkan minta nasihat kepada orang yang soleh, kepada orang yang baik, kepada ahlul ilmi wal iman, kepada orang yang berilmu dan beriman, untuk minta nasihat. Dan nasihat yang terbaik adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat yang baik adalah anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan boleh bagi kita kalau kita tahu di sana ada orang soleh, untuk datang kepada mereka, untuk bermulazamah, untuk nyantri, untuk belajar ilmu, untuk nginep di sana, itu boleh. Silahkan kalau mau mulazamah, mau nyantri, mau belajar ilmu sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau ada kajian ilmiah, ada pengajian, meskipun itu jauh, silahkan untuk datang, karena ini adalah bagian dari mulazamah kepada ilmu. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, hadis yang pertama, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, berkata, qala Abu Bakrin li Umar, sahabat Abu Bakar berkata kepada sahabat Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Jadi sahabat Abu Bakar berkata kepada sahabat Umar, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ini adalah bukan merupakan qala Rasul, bukan merupakan pernyataan Rasul, ini adalah athar sahabat. Bagaimana pada saat itu sahabat Abu Bakar berkata kepada sahabat Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat.
Mereka mengajak intalik bina ila ummi Aiman. Jadi mereka kangsenan itu apa bahasanya? Mereka mengajak pergi, diampiri untuk pergi ke Ummu Aiman. Jadi pergi ke Ummu Aiman, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita mengunjunginya sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Nah, di sini adalah fi'liyah Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Maka perbuatan Rasulullah inilah yang dicontoh oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah salah satu ibu asuh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu punya beberapa ibu asuh. Yang terkenal adalah Halimatus Sa'diyah. Kemudian di sini ada Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini dulu awalnya adalah seorang budak yang kemudian dibebaskan. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjunginya. Dan beliau Ummu Aiman ini termasuk salah seorang sahabiah yang memiliki banyak ilmu. Termasuk salah seorang sahabiah yang memiliki banyak ilmu, yang memahami betul tentang seluk-beluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sampai kepada Ummu Aiman, maka pada saat itu Ummu Aiman menangis. Jadi ketika sampai kepada Ummu Aiman, jadi mengunjungi Ummu Aiman, dan Ummu Aiman kemudian menangis. Faqala laha. Maka sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, itu berkata kepada Ummu Aiman. Ini di antara kisah bagaimana dulu Rasulullah sering mengunjungi Ummu Aiman, dan ini diteruskan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman. Ini pentingnya untuk ziarah. Ziarah yang saya maksud berkunjung, bukan ziarah kubur ya. Jadi, kalau ziarah kubur bagaimana? Ziarah kubur itu dianjurkan pula. Baik. Kemudian mayubkiki, apa yang membuatmu menangis? Jadi mereka bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah. Jadi ini adalah pernyataan dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bukankah engkau tahu bahwa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah itu yang lebih baik? Jadi bukankah engkau tahu bahwasanya di sisi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan tempat yang baik? Faqalat, maka kemudian Ummu Aiman berkata, ma'abki, tidaklah aku menangis. Jadi kata Ummu Aiman, tidaklah aku menangis, alla akuna a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Bukankah aku tidaklah menangis karena memang beliau ini mengetahui bahwasanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah itu lebih baik. Walakin abki, akan tetapi aku menangis bahwasanya annal wahya qatin qata'a minas sama, karena wahyu sudah terputus dari langit. Jadi Ummu Aiman pada saat itu menangis karena wahyu sudah terputus dari langit. Maka disinilah kemudian mereka semua menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Maka ternyata kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bersama-sama menangis. Disinilah salah satu fungsi ketika kita mengunjungi orang yang soleh, itu adalah untuk melembutkan hati. Jadi untuk melembutkan hati, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau berkunjung kepada orang soleh, ini insya Allah banyak manfaatnya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pada saat itu kemudian menangis ketika Ummu Aiman menyatakan, dan Ummu Aiman menangis dan menyatakan menangis karena wahyu sudah terputus. Jadi kalau wahyu terputus membuat mereka bersedih, maka mereka pun kemudian menangis, sehingga di sini dapat melembutkan hati. Maka berbeda kalau kita berkunjungnya bukan kepada orang yang soleh, tentu topik pembicaraannya akan berbeda. Maka topik pembicaraannya akan berbeda. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Jadi ada orang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain atau di desa lain. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus padanya malakan. Jadi malaikat. Jadi bentuk tunggal dari kata malaikat. Jadi pada saat orang itu di perjalanan, maka Allah mengutus malaikat, yang malaikat ini tasyakul atau bahasa kita menjelma dalam rupa manusia. Maka ketika datang kepadanya, malaikat ini bertanya, aina turid? Apa yang kamu inginkan? Mau kemana? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, jawabannya adalah uridu akhon li fi hadzal qaryah. Aku ingin berkunjung kepada saudaraku di kampung ini. Kemudian malaikat itu bertanya, halaka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi. Apakah ada suatu nikmat, ada sesuatu yang kamu peroleh? Maksudnya adalah sesuatu yang sifatnya dunia. Maka jawabannya adalah la, jawabannya tidak. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kadang kita berkunjung kepada orang itu kalau ada maunya. Ternyata orang ini ketika berkunjung kepada saudaranya di kampung lain bukan karena ada maunya, tetapi memang semata-mata karena ingin berkunjung kepada orang yang soleh, ingin mendapatkan sesuatu nikmat yang sifatnya ukhrawi, bukan nikmat yang sifatnya duniawi. Sementara kita sering ketika berkunjung kepada orang itu yang sifatnya hubungan duniawi. Bahkan kalau tidak ada keperluan sifatnya duniawi, kita sering lalai untuk kemudian mendatangi saudara kita. Tetapi tidak dengan laki-laki yang diceritakan di dalam hadis ini. Ketika dia datang bukan semata-mata untuk mendapatkan nikmat dunia, tetapi memang dia ketika ditanya oleh malaikat ini berkata la. Dia mengatakan ghaira anni ahbabtuhu fillah, melainkan aku cinta kepadanya karena Allah. Jadi ketika mendatangi orang yang baik ini karena cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit untuk mewujudkan seperti ini, datang kepada orang semata-mata cinta karena Allah, mengunjunginya karena orang yang soleh, mengunjunginya karena orang yang baik, mengunjunginya karena ingin mendapatkan pencerahan, mengunjunginya karena ingin meningkatkan keimanan. Itu tidak mudah. Kadang kalau kita datang itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para salafus soleh dulu. Jadi kalau lagi ada maunya baru kemudian datang. Nah, maka kita bisa dari hadis ini mudah-mudahan kita bisa melunakkan hati kita, melembutkan hati kita untuk bisa mencontoh para salafus soleh dulu untuk datang kepada saudara kita bukan saja pas ada maunya, tapi juga menyempatkan. Karena memang kalau kita mau berkunjung itu kalau tidak disempatkan, tidak sempat-sempat meskipun tempatnya dekat. Jadi kalau tidak disempatkan, tidak sempat-sempat meskipun tempatnya dekat. Dan berkunjung yang dimaksud adalah untuk melembutkan hati, bukan untuk pamer harta. Maka bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, sangat memprihatinkan ketika kita mendengar misalnya, mudah-mudahan ini tidak terjadi, mudah-mudahan cuma rumor, ketika reuni menjadi ajang untuk pamer. Jadi ketika reuni menjadi ajang untuk pamer jabatan, menjadi ajang untuk pamer harta, menjadi ajang untuk pamer tas yang branded, hanya sekedar tas, hanya sekedar jam tangan, hanya sekedar harta duniawi dijadikan sebagai kebanggaan. Naudzubillahi min dzalik. Tetapi bertemu kepada saudaranya memang betul-betul untuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata sebagai ajang untuk pamer. Dan mudah-mudahan rumor itu tidak betul ya. Mudah-mudahan apa yang tersebar tentang masalah reuni itu tidak betul. Sehingga ketika memang ada reuni itu memang pengen ketemu dengan teman-temannya, bukan sebagai wahana untuk pamer kepada yang lain.
Maka kemudian ketika dijawab oleh malaikat ini, ketika malaikat ini bertanya kemudian dijawab oleh orang ini bahwasanya semata-mata cinta karena Allah, maka malaikat ini pun mengaku fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku utusan Allah. Bukan Nabi Muhammad, bukan ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaika kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka, bahwasanya Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menjelma menjadi sosok manusia, kemudian menanyakannya, dan ketika mendapatkan jawaban maka dia dapat kabar gembira bahwa dia adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk mengabarkan kepadanya bi annallaha qad ahabbaka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai saudaranya. Maka insya Allah kalau kita cinta kepada saudaranya, ini diantara salah satu cara mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah cintailah saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicintai ketika sedang berduit. Kalau tidak berduit ditinggalkan. Jadi kalau lagi bisnisnya jaya, temennya banyak. Kalau lagi bangkrut, temennya ngilang. Mudah-mudahan ini hanya rumor, tidak terjadi. Jadi sehingga apa yang ada dalam hadis ini menjadi bimbingan bagi kita. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kalau kita mengunjungi saudara kita, di sana ada fadilah yang banyak. Jadi ada fadilah yang banyak ketika kita berkunjung kepada orang-orang yang soleh. Bahkan meskipun orang itu adalah orang biasa, ketika kita berkunjung kepadanya, atau orang yang sedang sakit, ketika kita berkunjung kepadanya, itu mendapatkan fadilah yang banyak. Maka dalam hadis disebut tidak hanya orang soleh, tapi disebut man ada musliman, barang siapa mengunjungi seorang muslim. Kalau ternyata dia bukan orang yang soleh, nasihati. Jadi nasihati dengan catatan kita yakin kalau kita tidak akan terkena fitnahnya. Kalau akan kena fitnahnya, jangan. Jadi ada penjudi datang, jangan. Nak fitnahnya nanti. Ada peminum, maksud saya minuman keras ya, bukan es jus atau kopi bukan, tapi minum-minuman keras, jangan datang kepadanya kecuali yakin tidak terkena fitnahnya. Karena hati-hati kalau terkena fitnahnya. Berapa banyak orang yang punya maksud yang baik, tetapi ketika sudah terjatuh padanya justru malah terbawa oleh arus. Sehingga silahkan kalau berkunjung kepada orang yang soleh. Kalau misalnya bukan orang yang soleh, silahkan kalau dalam rangka untuk memberi nasihat, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang kita punya kapasitas untuk itu. Kalau tidak, sebaiknya jangan, serahkan kepada ahlinya. Man ada musliman, barang siapa mengunjungi muslim yang lain. Di dalam hadis disebutkan, hadis yang populer, kalau kita berkunjung di waktu pagi, maka pada saat itu akan ada sab'una alfa malakin, akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan hingga waktu sore. Kalau kita berkunjung di waktu sore, maka ada sab'una alfa malakin, ada sebanyak 70.000 malaikat yang akan mendoakan hingga waktu pagi. Demikian pula kalau waktu siang akan ada malaikat yang mendoakan hingga waktu malam. Kalau waktu malam akan ada malaikat yang mendoakan hingga waktu siang. Siapakah yang didoakan? Orang yang mengunjungi saudaranya sesama muslim. Maka insya Allah, meskipun tadi kita sampaikan semata-mata cinta karena Allah, tidak ada tujuan dunia, itu tidak rugi. Jadi jangan sampai ketika kita berkunjung kepada saudaranya hanya pas ada kebutuhan saja. Karena insya Allah kalau kita berkunjung kepada saudaranya tidak rugi. Insya Allah akan mendapatkan doa dari para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat sehingga memotivasi kita untuk berkunjung kepada orang-orang yang baik, untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Baik. Monggo. Bukan bertawasul itu, tapi Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir untuk
belajar. Jadi bukan bertawasul di situ. Ya. Bahkan bisa lebih dari 2. Nabi Ibrahim pada saat yang sama ada Nabi Ismail. Pada saat yang sama ada Nabi Ishak. Pada saat yang sama ada Nabi Lut. Berapa itu nabinya? Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini ada pertanyaan bahwa Nabi di zaman dulu itu berbeda dengan Nabi zaman sekarang. Nabi akhir zaman itu diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, seluruh manusia, baik manusia maupun jin. Jadi semuanya, semua yang hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja umat Nabi itu ada 2. Pertama adalah umat yang menjawab dakwah Nabi, kita umat Islam. Yang kedua adalah umat yang perlu didakwai. Siapa? Mereka orang-orang yang belum masuk Islam. Karena mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, maka mereka adalah umat Nabi Muhammad, tapi mereka masih butuh didakwai. Nah, jadi mereka masih butuh didakwai. Tapi kalau di Indonesia, kalau mendakwai mereka, hati-hati, kena pasal. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi di zaman dulu itu setiap umat itu punya syariat dan minhajnya masing-masing. Maka dalam surah Al-Maidah itu Allah berfirman, wa ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat itu ada syariatnya sendiri dan ada minhajnya sendiri. Setiap daerah itu ada nabinya sendiri. Termasuk kalau kita boleh jujur, di kitab Perjanjian Baru misalnya, kita akan mendapati bahwasanya Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk seluruh manusia, tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah untuk bangsa siapa? Untuk Bani Israel. Jadi diutus oleh Allah untuk Bani Israel, tidak untuk yang lain. Maka Nabi itu jumlahnya banyak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kam adadul anbiya, berapa jumlah nabi, beliau menyebut lebih dari 120.000 nabi. Karena setiap tempat, setiap waktu itu ada syariat dan minhaj yang berbeda. Maka aturan Nabi zaman dahulu itu tidak bisa menjadi dalil untuk Nabi zaman sekarang, untuk umat zaman sekarang. Jadi tidak semua yang dikerjakan oleh Nabi zaman dulu itu relevan di zaman sekarang. Karena setiap umat itu membawa, setiap Nabi itu membawa syariatnya sendiri. Saya kasih contoh yang sangat mudah untuk kita cerna. Nabi Adam dulu, anak-anaknya itu kalau menikah dengan saudara kandungnya, boleh tidak kita umat Nabi Muhammad menikah dengan saudara kandungnya dengan alasan ittiba kepada Nabi Adam? Tidak boleh, karena syariat kita bukan syariat Nabi Adam, tapi syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dulu Nabi Sulaiman menundukkan bangsa jin, boleh tidak kita bermain-main dengan jin? Tidak boleh. Itu adalah merupakan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Musa dulu diberi mukjizat oleh Allah dengan tongkat. Boleh tidak kita pakai tongkat kayak Nabi Musa? Tidak boleh. Bahkan itu kekhususan bagi Nabi Musa alaihi salam yang diberi mukjizat dengan mukjizat seperti itu sesuai dengan zamannya. Era pada saat itu adalah era sihir. Sehingga Allah berikan yang untuk menjawab tantangan zaman pada saat itu. Sehingga begitu Pak ya, bahwa setiap masa, setiap umat itu punya nabinya sendiri-sendiri, dan ada nabi itu diutus secara bersama-sama dalam umat yang sama, ya, diutus bersama-sama dalam umat yang sama. Itu banyak, termasuk Nabi Musa itu punya asisten, namanya siapa? Nabi Harun, itu bersama-sama. Sehingga tidak setiap nabi itu adalah rasul. Maka ada di antara nabi-nabi Allah itu hanya meneruskan nabi-nabi sebelumnya, tidak membawa syariat sendiri. Jadi ada nabi yang dia tidak membawa syariat sendiri, tapi dia hanya meneruskan atau bahkan menemani. Hanya meneruskan atau bahkan menemani dari nabi-nabi yang lain. Bahkan kalau kita baca surah Yasin, setelah Nabi Isa itu masih ada nabi lagi. Nanti silakan dibaca di situ.
Masih ada nabi lagi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi-nabi itu banyak dan ada masa-masa, satu masa itu nabinya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, baik dengan syariat yang sama atau syariat yang berbeda, baik dengan tempat yang sama ataupun tempat yang berbeda. Tetapi inti dakwahnya sama. Yang beda itu adalah syariat sama minhajnya. Kalau pokok tauhidnya sama, karena hakikatu dakwati rusul, hakikat dakwah para rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid, untuk menyembah Allah. Jadi tujuan dakwah para nabi itu adalah tauhid, agar hanya Allah saja yang disembah. Jadi tujuan dakwah itu bukan khilafah, tapi tujuan dakwah itu menegakkan tauhid. Jadi tujuan dakwah itu menegakkan tauhid. Bagaimana manusia itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau ada khilafah? Itu sarana saja, sarana untuk menegakkan tauhid. Nah, bagaimana kalau misalnya di situ ada formalisasi aturan? Nah, itu sarana. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita menegakkan tauhid. Itu tujuan dakwah itu agar hanya Allah saja yang disembah. Itu semua nabi. Maka walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah, agar menyeru kepada umat menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Kullu ma yubad min dunillah, sesembahan semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pokoknya itu, semua nabi sama. Jadi semua nabi sama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.